Baik, terima kasih Pak Dedi ya, dan pemirsa TVRI Bali dimanapun berada. Ketika kita bicara soal kemajuan teknologi informasi, memang kita tidak bisa nafikan atau hindari bahwa memang itu harus kita ikuti. Jadi kita tidak boleh melawan kemajuan teknologi. Namun demikian, tentu ketika kita bicara soal tadi media mainstream, tentu kita juga harus berpikir bagaimana perkembangannya diikuti oleh media mainstream. Kalau di Bali yang kita lihat, ini karena kita bicara data ya. Kalau bicara data mungkin sebagian besar masyarakat kita sudah menggunakan internet ya. Tapi ketika kami data di KPID, 40% masyarakat itu masih menonton TV. Jadi dari masyarakat Bali misalnya sekarang sekitar 4 jutaan ya, 4 juta itu. Jadi 40% masih menonton TV, kemudian sekitar 60% mungkin masih mendengar radio, dan mungkin sebagian besar juga yang lainnya adalah internet. Itu artinya apa? Media TV dan radio yang sebut tadi media mainstream itu masih menjadi andalan, karena ketika kita bicara soal akurasi, kemudian kita bicara soal kebenaran informasi yang muncul, orang masih tetap akan menggunakan media mainstream sebagai pedoman utama. Ketika sekarang kita rame-rame misalnya, orang informasi ada di internet, di gadget sebagainya, ketika belum nonton di TV kan orang belum yakin betul ini bener nggak informasinya. Kemudian sama juga mendengar di radio, ketika belum mendengar di radio juga rasanya belum yakin gitu. Sehingga lama-lama masyarakat akan kembali berpikir bagaimana memilah informasi yang benar. Sehingga tagline kita selalu di KPD adalah bagaimana menciptakan penyiaran Bali yang sehat menuju masyarakat yang cerdas dan bermartabat. Jadi tidak perlu khawatir karena teknologi memang kita harus ikuti, tapi media-media mainstream yang sifatnya selama ini sudah ada, seperti misalnya TV analog yang ada itu, masih tetap digemari. Karena kan media itu tidak saja hanya sekedar informasi, tapi media itu fungsinya kan ada 4. Ada media informasi, kemudian media pendidikan, hiburan, dan sekaligus kontrol sosial. Jadi itu kondisi yang terjadi sekarang di Bali. Baik, jadi yang menarik walaupun pertumbuhan media sosial dan media online itu sangat pesat, Pak Agus, artinya media mainstream seperti televisi, radio, dan surat kabar itu masih mendapat tempat begitu ya di hati masyarakat? Ya, betul. Memang masing-masing media mainstream yang tadi disebut itu tentu harus melakukan inovasi ya. Kami pernah berkunjung ke salah satu TV di nasional di Jakarta, kan hampir sebagian besar sekarang TV yang kita sebut mainstream itu, yang analog siaran itu, juga dia punya kanal-kanal di media sosial, misalnya di YouTube lah kita sebut begitu. Itu penontonnya luar biasa, subscribe-nya banyak sekali. Dan bahkan kemarin kita diskusi di Jakarta, dia bilang, Pak, penghasilan kita dari iklan di TV mainstream ini ternyata jauh kalah dengan penghasilan yang ada di digital itu. Jadi ini memadukannya luar biasa. Jadi mereka sudah memadukan, kemudian ada subsidi jadinya. Sehingga tidak perlu khawatir, karena saya lihat orang misalnya tidak bisa nonton atau mendengar karena memerlukan waktu khusus. Misalnya kan bisa kemudian dipotong-potong, kemudian diupload lagi di media sosial. Jadi ini menjadi sebuah sinergi yang luar biasa, tidak perlu ditakuti seperti itu. Ya, kalau kita bicara ini diskusinya kan kita lebih fokus kepada bagaimana informasi. Padahal sesungguhnya ketika kita bicara media yang seperti tadi saya katakan, kan tidak saja hanya untuk informasi. Ada media fungsinya untuk pendidikan, hiburan juga sekaligus. Kalau kita lihat di TV-TV itu yang sekarang ada di mainstream, hiburannya ratingnya tinggi sekali. Jadi kita jangan khawatir, karena kita bicaranya kan dari tadi bicara soal informasi, kecepatan. Ya betul, seperti Pak Dwi Kora tadi katakan, di media sosial atau yang kita sering sebut dengan audio visual berbasis internet atau OTT namanya, over the top, itu kita selalu bicara bagaimana mendapat informasi cepat dulu. Tapi ketika tadi diklarifikasi, dikonfirmasi, pasti kita mencari media mainstream, kita benar nggak informasi ini. Misalnya kayak sekarang, misal kasus-kasus yang muncul di TV nasional itu, kan judulnya banyak sekali, banyak sekali bombastis. Itu viewernya tinggi sekali, karena semakin tinggi viewer, AdSense semakin banyak, uang juga semakin besar. Jadi bisa dibayangkan itu, artinya memang kepentingannya begitu diklik, ternyata tidak sesuai dengan yang kita ini. Nah, sehingga masyarakat sangat cerdas. Itu kita selalu lakukan literasi namanya. Literasi itu pendidikan kepada masyarakat, tidak saja kepada masyarakat, tapi kepada pelaku-pelaku dunia penyiaran, TV, radio. Kita selalu berbicara bagaimana masyarakat atau pelaku penyiaran ikut dalam
P3SPS namanya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Mereka harus mengacu kepada itu. Sehingga dengan demikian ketika kita bicara soal informasi, ya betul misalnya media informasi karena orang kan cepat-cepatan. Tapi begitu dia nyari sesuatu yang sifatnya hiburan, dia kan lari ke TV, ke radio. Jadi kita berpikir masyarakat itu sangat cerdas kok. Masyarakat tadi Pak Dwi Korang mengatakan kepercayaan publik ternyata masih tinggi dengan media mainstream. Jadi jangan khawatir, ya ini tren namanya, ya tren orang seperti ini. Kemudian dan kita bagaimana kita betul-betul melakukan sesuatu harus disaring dulu kan sebelum kita sharing. Jadi saya pikir masyarakat sangat cerdas dan kita semua stakeholder termasuk KPID juga sangat intens untuk melakukan literasi kepada masyarakat agar bagaimana memilah informasi dengan baik seperti itu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi berkaitan dengan lembaga penyiaran itu, jadi payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang sekarang sudah diaktualisasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai digitalisasi penyiaran. Dan di situ juga ada yang disebut dengan P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana lembaga penyiaran TV dan radio, itu acuannya itu. Nah, kalau di media sosial tentu tadi tanggung jawabnya adalah pribadi, karena itu berkaitan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi ketika dia mengunggah sesuatu apapun yang berkaitan dengan informasi yang ada, itu tanggung jawabnya kepada orang tersebut. Tapi ketika kita bicara soal lembaga penyiaran TV dan radio, itu tanggung jawabnya kepada lembaga penyiaran. Jadi ranah kita mengawasi berkaitan hanya kepada lembaga penyiaran ini saja, TV, radio. Sementara di ranah di media sosial atau yang sering kita sebut dengan audio visual berbasis internet atau OTT itu, over the top, itu memang lain ranahnya. Memang sempat teman-teman di lembaga penyiaran, misalnya iNews Group, mengajukan judicial review kepada MK agar KPI juga mengawasi siaran audiovisual yang ada di media sosial. Namun tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2019 itu putusannya jelas bahwa itu tidak menjadi ranah KPI untuk mengawasi karena itu kaitannya sudah langsung dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Sehingga kita sekarang bahkan wacana ini memang sudah sering muncul. Misalnya hari ini terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang ada di Prolegnas DPR RI. Itu bahkan sudah masuk di urutan nomor 1 dibahas di DPR. Di situ juga akan ada rencana bagaimana KPI ini melakukan pengawasan. Tapi ketika kita coba melakukan wacana begitu kan pasti YouTuber marah semua gitu karena masalahnya memang di situ ranahnya bebas sekali. Jadi ya nanti secara bertahap seperti tadi kita lakukan. Dan kita katakan bahwa caranya sekarang dalam kondisi masa peralihan atau masa jeda menuju ke tren ini, kita melakukan literasi terus, pendidikan kepada masyarakat bagaimana memilah informasi dengan baik, kemudian disaring dulu, baru di-sharing seperti itu, kemudian bagaimana dunia penyiaran juga kita pedomani dengan P3SPS, bahkan kita kemarin di Buleleng kita misalnya mengadakan pelatihan P3SPS dan hari ini rencananya di Denpasar kita bulan ini mengadakan juga begitu. Jadi kita terus berikan edukasi kepada teman-teman penyiaran, jangan sampai teman-teman penyiaran menjadi pemantik munculnya hoax seperti itu. Jadi jangan sampai lembaga penyiaran ini malah menjadi pemicu munculnya informasi hoax. Bahkan kalau bisa seperti tadi, inilah menjadi lembaga yang menjadi justifikasi atau mencari kebenaran. Orang betul nggak di situ? Saya selalu tanamkan begitu. Karena kadang-kadang kan kita ingin cepat, tapi ternyata masalah. Tapi saya selalu berpikir begini, kita ini selalu bicara soal bagaimana informasi. Padahal media TV dan radio itu sangat diperlukan ketika kita memerankan fungsi hiburan. Coba bisa dibayangkan, contoh misalnya, salah satu acara sinetron di salah satu TV swasta, itu sudah sampai mungkin 800 episode ya, ratingnya masih sangat tinggi sekali, iklan masih banyak sekali di situ orang, dan dia tidak mau masang iklan di medsos seperti itu. Itu artinya apa? Lembaga penyiarannya mainstream ini masih sangat dipercaya. Artinya, cobalah bisa bayangkan, media-media, mohon maaf misalnya, media-media yang berbasis berita atau news, dari rating survei yang dilakukan oleh AC Nielsen namanya itu dia selalu berada di bawah peringkat 10, 11 itu loh. Tapi ketika ada TV yang sifatnya hiburan,
paling tinggi itu. Nah, terlepas dari metode survei, nah itu artinya apa? Masyarakat masih sangat menonton itu lembaga penyiaran TV dan radio. Jadi kita mainstreamnya juga, makanya mohon bantuan juga masyarakat untuk sama-sama mengawasi itu, khusus di lembaga TV dan radio seperti itu. Baik, bisa dibilang artinya ketika ada satu informasi di media sosial, untuk memastikan itu benar, pada akhirnya masyarakat yang kembali ke media mainstream lagi kan, begitu ya? Biasanya begitu. Misalnya karena contoh misalnya dulu kan ada kejadian orang tabrak kecelakaan, anaknya muncul, anak kecil itu kan sampai berdarah-darah di TV, tidak mungkin begitu. Jadi orang ini kayaknya kita juga berpikir ini bener nggak anaknya mengalami begini, kan orang pasti belum di TV tidak pernah muncul karena di TV ada aturan seperti itu. Jadi orang pasti tetap akan begitu. Sama dengan di koran juga begitu. Orang misalnya begitu baca, apalagi pembaca fanatik koran tertentu misalnya, dia belum merasa ini ketika belum baca koran itu, gitu. Padahal korannya mungkin sudah semakin berkurang, tapi ya itulah dari kondisi yang ada terjadi, bahwa memang masyarakat sudah semakin cerdas, dan dengan sendirinya nanti kalau ada hal-hal seperti itu pasti akan terdegradasi dengan sendirinya. Menarik nih Pak Deddy, kalau berkaitan dengan ASO, analog switch off, atau peralihan dari TV analog ke TV digital, itu akan berakhir tanggal 2 November 2022 sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Jadi tahap pertama kemarin sudah dimulai tanggal 30 April. Dan sesungguhnya ketika kita bicara analog switch off yang ada di Bali, Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, sesungguhnya di Bali ini sudah luar biasa. Jadi khusus mungkin untuk wilayah Denpasar sudah ada 28 channel siaran ya, siaran TV. Salah satunya di TVRI Bali ini. Kalau kita nonton sekarang TV analog kan cuma satu aja, TVRI Bali. Kalau di siaran TV digital itu sudah ada 4. Ada TVRI Nasional, TVRI Bali, TVRI Budaya atau Woods, kemudian ada TVRI Sport. Kemudian ada grup lain juga begitu. Jadi sekarang 28 channel. Kalau TV analog yang kita pantau kan cuma 16 siaran ya. Jadi luar biasa, karena ini program ini memang betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kontennya jauh lebih beragam. Dengan konten yang beragam, TV yang banyak, masyarakat secara ekonomi juga nanti khususnya konten-konten kreator itu pasti akan memiliki peluang untuk menampilkan kearifan lokal. Karena di Undang-Undang Penyiaran dan P3 SPS namanya, itu 10% siaran yang ada di TV itu wajib bermuatan lokal, diproduksi oleh SDM lokal, ditayangkan di jam lokal, dan memang untuk kepentingan masyarakat lokal. Jadi sekarang ada 28 channel. Nanti kemungkinan ada grup lain yang besar, TV-TV nasional itu masuk ke sini. Kita perkirakan nanti akan masuk sekitar 38 channel lah, 34 sampai 38. Itu nonton, kalau mau nonton olahraga ada. Kemudian kalau mau nonton kartun saja seharian ada di situ. Kalau nonton misalnya budaya ada. Jadi sebenarnya inilah kemajuan digitalisasi penyiaran, termasuk TVRI, luar biasa. Saya lihat sekarang kan TVRI namanya simulcast ya, siarannya di analog ada, kemudian di digital ada. Mungkin masyarakat masih nonton di analog. Jangan kaget nanti ketika tanggal 2 November TV yang ada di rumah yang kita tonton itu hilang ya, karena akan lari ke digital. Digital itu gambarnya jauh lebih jernih, suara bersih, jadi teknologi canggih, tidak ada lagi kerasak-kerasek seperti itu, karena memang seperti yang kita nonton kalau di hotel itu kan, kita misalnya di kamar itu kan, nah banyak sekali ada channel gambarnya bersih. Kalau tidak ada siaran pasti blank sama sekali. Kalau sekarang kan ya masih karena ini dividen digital kita banyak sekali kita mengalami kerugian negara ini, karena total Bapak Ibu perlu ketahui, total TV yang ada di Indonesia adalah 697 TV. Kita bisa bayangkan itu seluruh Indonesia loh itu, dengan menggunakan frekuensi yang banyak sekali. Nah ketika nanti sudah turun menjadi menggunakan bandwidth namanya 328, ada banyak frekuensi yang bisa digunakan untuk bandwidth untuk broadband 5G. Sekarang kan ini masih tidak digunakan, artinya memang masih boros sekali frekuensi yang kita gunakan. Karena di Indonesia boleh dikatakan negara yang agak terbelakang dari sisi digitalisasi penyiaran. Kemarin 2019 Malaysia, Singapura sudah digital, itu di perbatasan loh. Ketika dia sudah menggunakan nanti broadband yang 200 ke atas itu, kita masih menggunakan TV, ini berbenturan ini. Padahal mereka tujuannya adalah internet, kita bisa digugat di luar negeri, di arbitrase. Jadi ini Indonesia, program digitalisasi ini sudah ada sejak tahun 2007 sesungguhnya. Di Indonesia masih agak terbelakang. Jadi ini manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat untuk
menuju ke digitalisasi. Mungkin itu bagian dari nanti untuk mengantisipasi kalau gempuran media sosial juga begitu banyak nanti gitu. Iya, dan otomatis media televisi yang masuk ke dalam siaran digital itu pastinya sudah diawasi begitu ya. Ya pasti. Tidak mungkin ada hoax di TV kalau misalnya, karena itu ketat sekali. Kita orang pakai misalnya kelihatan ngeblur gini sedikit aja, misalnya dadanya sedikit pasti ngeblur, kita langsung tegur itu. Tidak mungkin itu karena memang hal-hal itu sudah mereka pegang sebagai pedoman perilaku penyiaran seperti itu. Baik. Dan yang terpenting dari proses ASO ini adalah tidak berbayar ya? Tidak berbayar, gratis. Berbeda ini dengan TV berlangganan. TV itu kan ada TV berlangganan, TV satelit khususnya. Ini namanya free to air, TV berbayar. Hanya sekarang tempatnya berpindah, kemudian bagus gambarnya dan frekuensinya lebih irit sehingga nanti satu frekuensi itu bisa 10 sampai 12 TV ada. Baik. Harapan kami di KPID tentu bagaimana kita bersinergi seluruh lembaga penyiaran TV dan radio dan juga mungkin media cetak juga, mari bersama menuju penyiaran Bali yang sehat agar masyarakat cerdas dan bermartabat dengan cara memilah informasi dengan baik. Jadi lakukan penyaringan dulu sebelum kita men-sharing atau membagikan. Demikian, terima kasih.